Halo Real People, akhirnya kita ketemu kembali selama pandemi kita vakum. Dan sekarang kita ada tamu istimewa ini. Saya Atlesta. Gokil. Gokil. Nah, sebelumnya nih kita mau tanya-tanya sama siapa? Mas Vivan. Oh, Mas Vivan nggak Mas enak Vivan. ya? Atlesta Yang gitu habis aja. ngelarin konser. Oh iya. Sebelumnya sih kita mau ngulik-ngulik story-nya ya dulu ya. Mhm. Gimana nih Mas? Sampai jadi Sampai saat akhirnya seperti ini. terjadi. Panjang sih, mungkin singkatnya bikin sesuatu di tengah pandemi nggak gampang kan? Ya. Pasti. Dari perizinannya, budgeting dan lain-lain. Tapi jadi kita developing konser ini udah 4 bulan. 4 bulan terus 4 bulan ya? 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan itu intens ya tapi Ya. ya. Intens pol. Jadi benar-benar kita nggak dikasih waktu senggang untuk santai-santai karena emang ternyata tidak semudah yang seperti yang kita kira. Itu tadi karena faktor pandemi lah bla bla bla, terus kita survei lokasi, kita cari vendor, kita cari tim, kita cari ide kreatifnya konser ini mau dibawa kemana, terus itu sih. Itu mungkin tantangan terbesarnya konser kemarin sih. Kalau menurut Vivan, selama pandemi ini jadi kendala nggak sih buat Atlesta sendiri, buat ngelakuin kreativitas? Kendala banget sih, banget. Pandemi Banget ini ya? banget, karena semua akses itu ada limitasinya, semua akses jadi sangat terbatas. Kita nggak bisa semena-mena kayak sebelum pandemi gitu loh. Jadi, dan bahkan sampai hari ini pun ya, itu saya nggak nyangka, ternyata konser ini udah terjadi gitu loh. Gitu ya? Iya. Legal Mas ya? Itu kayal gitu loh, kayak ternyata kita udah melalui konser kemarin gitu loh. Itu sampai sekarang kayak masih jadi impossible thing gitu sih. Terus bisa ceritain nggak sih prosesnya mulai dari riset, tempat? Jadi awal mula konser ini seru sih, patut difilmkan. Mungkin Realism mau sponsorin filmnya. Penontonnya seru loh, ini saya suka. Jadi awalnya itu kita ke suatu tempat namanya Villa Sumilir di daerah Batu situ. Itu punya teman, kebetulan teman ada yang bisnis di sana. Terus saya cuman main doang. Ya. Sama tim itu main doang, cuman ke alam gitulah, mainnya sesimpel itu. Terus di situ kita bakar-bakar, kita makan bareng, aku main gitar, terus lama-lama itu aku bukan nyetusin sih, kayak ngablak ya, apa bahasa Indonesianya ngablak? Iya. Nyeplos kalau wah konser di sini masuk nih kayak gitu. Udah sesimpel awal mula konser. Hanya sesimpel itu. Konser sekeren kemarin itu cuman awalnya itu. Nggak ada bantuan dari siapa? Personil Atlesta sendiri? Enggak sih, kalau kalau Atlesta mungkin Pure Vivan sendiri ya? awalnya pasti basic idenya dari aku doang, tapi nantinya jadi dari nyeplos itu tadi, wah konser di sini oke nih, itu diseriusin sama timnya Atlesta. Oh. Dari sesimpel itu terus kita benar-benar, waduh nggak ada duit nih, kita bikin proposal dulu, kita gini. Pencarian otomatis kan dengan kondisi Atlesta yang kemarin pandemi boleh dibilang tanpa income, aktif income karena event juga dilarang. Sangat otomatis dan sangat manusiawi kalau Atlesta boleh dibilang tidak memiliki budget untuk bikin something bigger ini gitu. Tapi tetap harus bikin gig sendiri kan? Tetap Biar karena tetap jalan kan ya? Karena kita termasuk golongan yang ngeyel ya. Ngeyel ya? Iya. Mungkin itu sih. Poin plusnya Atlesta, saya dan timnya Atlesta itu ngeyel. Oh, gitu. Jadi gimana caranya ini bisa gitu loh. Saknyet gitu ya. Gitu sih. Jadi awalnya gitu, terus kita riset tempat, boleh dibilang konser kemarin itu benar-benar ngandalin temennya Atlesta, relasinya Atlesta. Tanpa relasi itu kayaknya kita nggak benar-benar bisa nyiptain konser kemarin sih kayaknya, relasi. Tapi benar-benar nggak ada kendala ya dari pihak dalam yang mau menyewakan. Kan dengar-dengar kemarin kan sempat ditolak ya? Ditolak apa? Gimana ya? Diusir itu. Diusir karena Bukan ditolak loh ini, karena udah deal di awal. Ya. Dan di tengah jalan venue yang pertama ini tadi. Venue yang pertama ini juga
jadi kendala motong waktu juga kan. Bener, Ya. motong waktu dan bikin mata panda kan Mata akhirnya. panda. Akhirnya nggak bisa tidur, gundah gitu. Anxiety naik parah gitu. Iya sih, jadi di venue pertama di tengah jalan Hamin 2 minggu. Oh, ini seru banget sih sebenarnya. Karena di tanggal 17 September itu sebenarnya saya berulang tahun waktu itu. Ya. Berulang tahun 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun. Bukan 35. Bukan. Saya masih muda. 30 tahun terus sama ini guys, sama ini. Terus Tipis. kok bisa tercetus ke realism itu gimana? Ya, Asal mulanya. Asal mulanya kita nggak bisa ini ya, kita nggak bisa membohongin kalau budget itu adalah hal yang paling krusial untuk bikin project ini. Dalam masa seperti ini ya. Dalam masa seperti ini jadi realis, jadi ada itu, tipis ya. Wih, Jadi ada. terus kita nggak bisa mengungkiri itu loh kalau budget itu adalah hal yang paling krusial, bahkan itu mungkin nomor 1 ya untuk bikin semuanya bisa berjalan sesuai plan. Kita udah berusaha ke banyak banget brand, banyak banget sponsor dari yang di lokal Malang sampai ke skala nasional, tapi mungkin karena kondisi pandemi dan ternyata turns out hanya realism yang mampu. What the fuck man? What the fuck man? Ternyata itu. Dan itu tanggal 17 September. Itu tim mepet sekali tuh sebetulnya. Mepet sekali, mepet banget. Kita sempat ketemu bareng-bareng kan. Loh. Ceritanya juga ngerti loh. Kita ini kayak film sumpah 17 September itu hari yang mungkin sangat penting di tahun 2020 buat saya. Selain itu ulang tahun saya yang kepala 3 ya. Tua sekali. Ternyata ya. Wow. Terus 17 September itu kita akhirnya tanda tangan sebuah surat dengan pihak realism. Itu senangnya bukan main. Susah nggak? Ngubunginya nggak susah sih, cuman di ghostingnya mungkin susah. Tapi karena ternyata terlewat. Tapi akhirnya juga kita ketemu dan akhirnya semua baik-baik saja. Terus 17 September jam 2 siang, manajer saya tanda tangan dengan pihak berwenangnya realism. Tanda tangan, terus dari sini tuh bahagia banget. Karena wah ini bisa terjadi nih konser ini. Ini konser yang apa ya, istilahnya mungkin boleh dibilang konser pertama dengan konsep outdoor di tengah pandemi sih. Iya nggak sih? Boleh nggak sih bilang gitu? Sesuai juga kan sama seriesnya kita yang Back to Nature ya. Back to Nature kan. Iya, terus nah waktu dari kita ngobrol bareng kan. Bener, karena konsepnya sama. Terus setelah jam 2 siang kita tanda tangan, kita survei lokasi. Kita survei lokasi. Nah, itu yang pertama yang di ini ya, yang di cancel itu kan. Tahunya itu setelah bahagia banget ini sama realism ini, Atlasa realism, aduh bahagia banget udah. Terus GR ya bisa no? GR. Terus kita dari sini, dari realism langsung survei lokasi bareng-bareng tim. Terus di 2 jam setelah itu kita tahu kalau ternyata venue pertama tidak bisa dipakai. Jadi tanggal 17 September itu benar-benar hal yang membahagiakan dan langsung dijatuhin brok gitu. Kaki itu lemes itu. Bener. Terus yang plan kedua itu yang tepat. Jadi setelah kita tahu kondisi venue pertama tidak bisa dipakai karena sengketa dan bla bla bla, kita masih berusaha untuk dapetin trust-nya pihak pertama, bagaimana caranya sama berbagai PT yang mengelola tanah itu. Kita masih berusaha 1 minggu penuh itu kita berusaha, tapi ternyata ini sekalipun ini bisa, tapi kita takutnya di hari H ada apa-apa. Jadi kita itu ke salah satu kafe di Malang waktu itu karena suntuk banget bareng-bareng tim juga. Setelah kita ngurusin udah pening parah lah. Ya tahu. Kita ke satu kafe lah, di kafe itu ada satu brosur yang tiba-tiba kita ambil dan brosur ini tentang kebetulan ini benar-benar apa ya, di luar planning sih. Rezeki. Terus kita ngubungin yang di brosur itu untuk minta tolong ada nggak sih venue yang alam, kita harus alam. Terus ada nggak sih yang kayak ini, kayak proposal kita kirim bla bla bla. Terus akhirnya kita dapat venue itu malamnya. Tanpa dan banyak kendala. banget strangers, maksudnya orang yang nggak Atlesta kenal, nggak saya kenal, itu benar-benar bantuin untuk gimana caranya kita dapetin venue. Itu apa emang sebelumnya tahu kalau yang mau bikin tempat itu Atlesta atau nggak tahu. Kita baru kenalan. Tiba-tiba
Boleh nggak? Tiba-tiba kita ngubungin nomor di brosur tadi, terus orang-orang di brosur ini tadi langsung Bukan karena tahu Atlesta langsung ya wis gak apa-apa wis. enggak juga sih, enggak sih. Ini benar-benar orang strangers yang bantuin kita banget. Jadi waktu itu kita ngerasa, wow, banyak banget orang-orang yang nggak kenal yang tiba-tiba bantuin untuk merealisasikan ini gitu loh. Gitu sih, termasuk realism juga sih. Tapi juga realism juga seneng juga sih. Kemarin waktu bantu Vivan, ternyata yang turun langsung ke lapangan itu Vivan sendiri. Itu kok bisa kayak gitu? Gimana, Pan? Ya saya nyalonin enggak. Kok politik ini? Ya mungkin ini ya, boleh dibilang 2020 itu tahun yang karirnya Atlesta itu kayak dibalikin ke restart gitu loh. Kayak karirnya Atlesta yang dulu segala macamnya ada, kita punya kantor, 2020 itu kita kehilangan semuanya. By the way, sebelum konser itu kita kehilangan kantor, karena kita selama pandemi boleh dibilang Atlesta adalah aku ngandalin royalti dari DSP, Digital Streaming Platform. Yeah. Pendapatan kita benar-benar passive income, bukan active income. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya Atlesta banyak banget active income-nya dari manggung lah, apalah apa. Kita di 2020 benar-benar dibikin terbatas, apalagi budget, karena kita mengandalkan passive income terus. Tapi kebanyakan teman-teman band Malang larinya ke digital store semua ya, Pan? Tapi Harus apa kayaknya kan nggak semua ini kan, nggak semua apa namanya laki gitu kan? Itu kendala apa, Pan? Mungkin konsistensinya sih mungkin. Konsisten ya? Konsistensinya sih. Kalau konser kemarin boleh dibilang ini benar-benar yang person in charge PIC-nya event konser It's Okay This 2020 itu benar-benar saya dan manajer saya. Dua orang ini yang benar-benar mengepalai semua semua keribetan yang ada. Sama siapa namanya? Yosi ya? Yosi. Kita kesampingin gengsi sih kayaknya. Terus kalau aku lihat sih biasanya sih Atlesta kan ganti-ganti personel. Nah, waktu konser ini emang udah disiapin jauh sebelumnya atau? Udah. Jauh sebelumnya. Bahkan saat kita nggak punya budget, bahkan kita saat kehilangan tempat, kita tetap latihan. Tetap Latihan, tetap dengan orang yang beda-beda. Sama dengan season player yang sama. Cuman dengan kondisi kayak gitu kayaknya mental juga nggak baik ya, karena kita tahu sebenarnya, waduh ini bisa nggak ya, kan rancu kan Mas Ian. Tapi kita masih berupaya jadi sesuatu yang profesional banget gitu loh. Jadi nggak jadi, kita tetap progres untuk apa yang harus kita tampilin di konser, karena dari segi aransemen, produksi dan lain-lainnya juga beda banget kan. Atlesta yang konser kemarin dengan Atlesta yang sebelum-sebelumnya. Ivan, sebelumnya mau tanya nih, asal usul dari Atlesta itu dari mana sih? Namanya Namanya. asal usulnya Yang bikin pasti Vivan ya. Vivan lagi ya. Ya ampun, ini kayak One Man Show. One Man Show beneran sih. One Man Show. Terus nggak ada sih. Atlesta itu nggak ada artinya by the way. Jadi saat orang apa sih artinya Atlesta, nggak ada. Karena Atlesta itu dibikin, saya temukan frase hurufnya saat itu di Bangsen Beach, namanya Bangsen pantai di Thailand Utara situ. Itu saya searching domain www.atlesta.com. Yeah. Ternyata di seluruh dunia itu belum ada yang pakai domain itu gitu loh. Atlesta. Bahkan frase yang sederhana kan ATLESTA. Punya arti tersendiri nggak? No, nggak ada. Jadi nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Mungkin Tidak ada singkatan filosofi. dari personil apa? Nggak ada. Personilnya siapa? Vivan tok lah. Iya. Nggak ada sih. Nama nggak ada artinya. Nggak ada. Sekarang Atlesta apa? Artinya buat sampean mungkin. Atlestanya mungkin banyak sih artinya. Gara-gara Atlesta itu seorang Vivan dapat ini ya, mandiri secara finansial, berdiri di atas kakinya sendiri kayak gitu sih. Banyak sih Atlesta. Atlesta juga merubah hidup saya banget sih, banget. Emang yang sebelumnya gimana? Waduh, Uripmu ya apa? rusak sih hidupku dulu itu. Rusak ya? Wah, parah sih, parah. Apa ya? Boleh dibilang Vivan yang dulu itu ini benar-benar hidup di dunia yang hitam banget gitu. Serius ini. Ini yang nggak banyak orang tahu loh ini. Oh gitu ya? Aku SMA Dari aku, segi apa rusaknya? Segi apa ya? Segi semuanya. Gitu ya? Sumpah. Di Thailand dah? Sebelum Thailand sih. Sebelum Thailand. Terus Di mana? di Indonesia. Di Malang. Malang ya? Alkohol jadi berat kayak gitu. bentuknya bukan di Thailand,
bikin atlesanya? Bikin atlet saya di Thailand. Oh, di Thailand. Nah, setelah Terus hengkang dari band personil? nggak ada ya, cuman bikin di laptop sendirian gitu. gitu. Sebelum Banding hengkang Solar dari band Thailand. sebelumnya. Oh gitu. Setelah Setelah hengkang. Little Star. Iya, Oh, jadi tuh. Solo ya? Solo. Solo ya. Nakal banget sumpah. SMA aja 6 tahun lo bayangin. Nakal. Tapi kalau aku lihat pas tahun itu yang bawain genre yang berani itu cuma Atlas tadi. Iya sih, waktu itu mungkin beda. Waktu itu kan banyak masih apa namanya ya? ska punk saat Punk itu. pasti Heeh. Punk pasti dominan sampai sekarang. Grunge sampai sekarang. Itu lawan arah sekali sih tahun-tahun 2012 itu. Mungkin waktu itu tahun 2010 ya? 2000 berapa? 10 iya. 2010 kan? 10 itu Little Star sih masih. Little Star. Heeh. Waktu Atlasnya kan 2012. 12. Setuju nggak kalau dibilang apa band-band genre kecewek-cewekan? Setuju. Setuju ya. Karena emang tujuannya Atlasa dibikin adalah mengambil segmen yang marketnya belum ada Oh gitu ya. saat itu. Heeh. Karena semuanya market listeners insight-nya cowok kan. Dan juga waktu itu yang pakai apa namanya yang lain kan teman-teman di Malang kan full band kan. Kan cuma kamu yang pakai synthesizer gitu kan. Cuma Atlesta kan ya. Iya, waktu itu. Tapi Little Star kan juga synthesizer juga kan. Synthesizer sih, cuman mungkin nggak pure elektronik musik ya kalau Little Star. Masih ada rocknya, masih ada disco-nya. Kamu ambil genre dari mana? Apa referensi apa? Referensi pasti. Referensi ya. Aku tuh orangnya suka ini, kayak ngulik. 80s kan ya. 80s, new wave. New wave lah. Iya, awalnya itu sih. Suka ngulik musik-musik baru yang emang belum ada yang dengerin. Soundnya juga. Iya, sound design kayak gitu. Pada tahun 2010-an, 2012-an kan masih banyak komunitas-komunitas Malang yang kuat. Masih kan kalau punk kan masih dominasi. Iya, pasti. Waktu itu kan boleh dibilang cikal bakalnya kan dari Britpop kan. Ya, kan banyak dari teman-teman. Cuman mereka bawain lagu cover gitu kan. Cover lagu-lagu orang. Nah, kamu sendiri kan waktu itu udah bikin lagu sendiri kan. Itu kamu dapet cetusan dari mana gitu? Dari mana? Mungkin banyak yang tanya-tanya kan. Mungkin tiba-tiba ini bisa jadi album keempat. Mungkin apa ya? Aku tuh orang yang suka keluar dari comfort zone dari dulu. Aku orang yang suka mencetuskan sesuatu daripada meneruskan sesuatu. Aku orang yang suka seperti itu sih. Jadi mungkin seorang Vivan nggak akan pernah nerusin sebuah ide yang udah ada. Dan aku suka banget nyetusin sesuatu dari Atlesta ini, di Atlesta ini sih. Dari kayak musiknya atau segmentasinya, marketingnya. Terus mungkin dulu ada Atlesta Secret Party, terus konser, terus macam-macam lah kayak Tapi gitu. kalau dari segi musikalitas, apa genre ya? Apa mungkin kamu nggak bakalan ntar ketinggalan zaman atau gimana? Bisa nggak? Apa Aku langsung by trend terus? Selalu ngikutin tren sih sebenarnya Atlesta itu. Karena itu tadi segalanya harus seimbang antara produk yang mau kita jual ini dan idealisnya itu harus. Tapi kalau aku dengar gitu. tetap sih dari tahun kamu bikin sampai sekarang kan ya. Ya mungkin dari itu, by trend-nya itu yang mana? Mungkin ini ya kalau kita dengerin albumnya Kalau ngomongin by trend kan misalkan ini genre tren tahun ini misalkan waktu itu dari pop misalkan rame ska, pindah ska, itu kan by trend namanya. Kalau kamu? Kalau Atlesta mungkin kalau di benang merahin konsis ya, tetap Atlesta ya. Tetap Atlesta, cuman mungkin bumbu-bumbunya kayak aransemen ya. Mungkin produsnya terus marketingin lagunya. Fill in juga kan. Itu mungkin tetap referensi sih, tetap ngikutin apa yang sedang terjadi hari ini sih. Soundnya apalagi ya. Iya, sound design terutama. Sound design apalagi Atlesta lebih main di synthesizer analog yang zaman sekarang itu semuanya pakai synthesizer kayaknya orang-orang gitu. Susah banget sound. Ya, itu sih. Tetap sih aku berusaha untuk idealis, tapi idealisku juga enggak yang merugikan brand ini sendiri gitu loh. Oh, gitu. Gitu sih. Ya ngambil tengahnya itu tadi lah. Kira-kira Mas Ivan dulu pernah ini enggak cover lagu band-bandan reguleran mungkin pas sekolah atau kalau band reguler
Ngover gitu ya. Itu nggak pernah sih. Cuman karir bermusikku itu adalah festival rock. Mungkin ngerjainnya dulu bukan kayak Festival regular rock ya? cafe. Iya. Malah festival rock. Little Star awal sebelum Little Star bikin lagu itu aku festival kayak Dream Theater kayak gitu-gitu. Oh, sempat sih. ada Dream Theater ya? Iya, benar-benar rock Progresif, progresif. progresif sih. Itu beneran yang sampai lengket sampai hari Tapi ini pun jauh loh. jauh sama banget. Atlesta. Jauh banget. Tapi aku tetap suka sampai hari ini. Ngikutin terus musik-musik Tapi rock. berarti aku suka. punya basic kan? Punya Basic basic. ya, Cuman punya kalau basic udah ya. disuruh kayak Jordan Rudess Dream Theater gini udah nggak bisa sekarang. Goblok saiki. Jujur ya. Gitu sih. Kalau ngover nggak pernah, cuman dulu mengawali karir bermusiknya dengan itu. Tapi di Festival. Malang masih nggak bisa dipungkiri loh, ngilangin rock. Iya sih, rock. benar. Kuat banget sih. Ya. Rock asem. Rock asem. Rock asem Darah rocknya emang kuat sih di Malang. di Malang. Iya sih. Itu paling susah sekali, Bang. Tapi hari ini Paling susah. di albumnya Atlesta besok tahun depan itu ada satu lagu yang Ada rencana. bener-bener progresif dan agak ngerok. Ngerok ya. Serius, ini spoiler ini. Oh, rocknya ada unsur distorsi Distorsi, atau distorsi. Malah drop D malah. Jen. Jadi kemarin sempat kita hearing season sama orang-orang, kita dengerin. Voice lengking. Mereka syok sih Atlesta aku bikin lagu kayak gitu. Tapi mereka masih menganggap ini masih Atlesta kok, masih aman. Cuman emang itu beda banget dengan Atlesta. Tapi rocknya rock Atlesta gitu. rock alternatif sih. Ya, elektronik Alternatif ya. ya, alternatif. Cuman boleh dibilang keras banget sih. Bisa buat crowd surfing lah intinya. Oh, gitu. Mm-mm. Wih. Pertama kali Atlesta bikin musik kayak gitu dan itu seru sih. Udah beberapa kali kita bawa Ada live. itu cuman apa namanya beberapa materi apa satu album atau gimana? Beberapa materi aja sih. Enggak yang full satu album. Lucu ya. Satu Seru album sih ya. ya. Karena Kalau menurutku ya, Satu albuman lucu kan? menurutku di zaman digital streaming platform sekarang, genre itu jadi non relevan banget genre ya. Kayaknya semua orang udah bisa kemana-mana gitu loh genrenya. Oh, sekarang lebih bebas. banyak istilah genre kan macam-macam. Lebih bebas, sekarang. lebih eksperimennya lebih freedom gitu sih kayaknya. Itu sih. Tapi nggak bisa hebatnya. dipungkiri kan genre 90 masih belum ada genre lagi kan? Iya kan? Iya, Ya, terakhir kan ya 80 90 kuat banget sih sampai hari ini. 90. Aku juga influence ke 90-an. 90-an. Global. Kalau 2000 Westlife nanti soalnya. Westlife. Westlife. K-pop. Iya. Dengerin loh aku kayak K-pop dengerin. K-pop dengerin. Cuman karena manajerku Yosi ini suka banget sama K-pop, jadi aku mempelajarin tentang Seneng dalam artian seneng dari apanya? seneng Tampilan orangnya atau enggak sih musiknya sih. Musiknya jadi aku ya? agak akhir-akhir ini aku masuk studio itu agak ke apa liriknya stimulan atau K-pop. gimana? Apa Serius. dari segi musiknya, soundnya? Banyak sih musiknya terus tapi yang lebih kita pelajarin sekarang di Atlesta adalah K-pop itu adalah ini sistem bisnisnya, industrinya. Ya. Itu yang harus kita pelajarin banget sih. Kenapa itu bisa sampai global banget sedunia dan itu gila sih. Itu pasti ada caranya pasti. Dan kita lagi mempelajari itu dan sering banget sekarang aku di rumah playing Spotify itu nyetel K-hip hop, K-pop kayak gitu. Nah, secara nggak sadar itu yang harus dipelajari sama teman-teman yang sekarang ini. Open kan. minded mungkin ya Nah, nyebutnya. betul. Caranya cuci otak fans yang sampai Tapi segitunya. kadang-kadang dari segi liriknya juga nggak ngerti apa liriknya. Aku ya nggak ngerti sih. Iya kan? Nggak ngerti sih. Ya. Heeh. Iya nggak Juga- ngerti sih. Kadang kan juga bingung apa yang sih? Oh, Cuman dijenengi apa sih? K-pop hebat banget sih, sumpah kayak BTS dan Blackpink itu menurutku gila banget itu. Progresnya BTS dan Blackpink, wah parah sih. Gak karu-karuan. Kemarin Gila sempet dari kemasan industri mungkin. kemasan industrinya, Iya. terus cara mereka gembleng artisnya yang sebegitu wamilnya menurutku. Itu gila juga sih. Sampai kita itu rela memberikan hidupku untuk industri gitu loh. Iya, K-pop dari- kan seperti itu dari- kan. Bukan dari sampai pola rambut. Gitu kan. Tapi Makanya. fase ya memang ya. Mungkin waktu tahun 90-an juga grunge waktu itu pakai katakanlah ke fashion mereka pakai flanel. Macam flanel kita pakai semua, terus celana pendek trekking. Iya, iya. Mungkin Brit tolak gitu ukurnya. ya. Padahal di Seattle sendiri udah nggak pakai itu fashionnya. Iya, iya. Sampai Kultur segitunya. Heeh. Dan kebanyakan yang aku lihat sampai sekarang teman-teman yang grunge ya pakai flanel. Iya, iya. Padahal kayak di Vader juga
udah nggak pakai overlanders. Seru sih, tapi kita mempelajari kulturnya, halal roots-nya kayak gitu-gitu. Oh. Aku selalu open minded kok sama apa aja untuk Atlesta ya. Aku selalu open minded, jadi nggak melulu Atlesta elektronik musik terus. Ada dengerin kepikiran nggak, Wan? elektronik. Masukin unsur-unsur mungkin dangdut apa? Dangdut. Kalau dangdut itu menurutku musik yang paling sakral di Indonesia sih. Ya, ada kepikiran nggak? Kalau kepikiran, Apa belum karena sih. Mungkin belum ya, bukan enggak ya. belum karena kamu nggak bisa Nggak atau bisa. susah? Susah. Musik dangdut Susah dari itu, apa ya? waduh semuanya, sumpah. Itu musik dangdut itu musik terperfeksionisnya Indonesia. Bukan karena nggak seneng ya? Bukan karena nggak seneng, tapi Bukan aku karena nggak aku benar-benar orang yang mengagumi dangdut loh, by the way. Cuman aku jarang sih dengerin dangdut. Cuman aku Tuh, mengaguminya. kok bisa mutusin dangdut seperti itu padahal kamu kan nggak pernah Oke. dengerin? Trivia ini, fun fact. Orang dangdut kalau live, mereka itu direkam. Dan itu nggak pernah salah. Nggak kayak kita. Ya, Iya ya. kan? Nggak kayak kita. Ya. Kita live direkam, gitaran bletot-bletot, nyanyi fals-fals. Orang dangdut, rekaman live itu bersih, clear. Itu poin pertama yang aku Pure, selalu mengagumi pure, dangdut. pure. Pure. Dan mereka jarang yang rekaman studio kan. Mereka mungkin nggak kenal namanya Antares Autotune, kompresor. Tapi nggak kenal. nggak menuntut kemungkinan. Aku sendiri juga ada sih beberapa lagu dangdut yang aku sempat lirik gitu. Mungkin karena aku dengerinnya mungkin waktu itu ada band British apa Kula Shaker. Itu kan ada dangdutnya. Tapi aku dengerin Kula Shaker dulu. Dangdut. Baru aku ada yang beberapa sih. Oh. Mungkin kayak gitu mungkin. Tapi dangdut itu perfeksionis banget loh orang-orangnya. Maksudnya musiknya ya. Susahnya minta ampun, mereka ada patternnya sendiri, mereka ada ritmenya sendiri yang nggak nerusin dari mana pun. Cengkokan teknik vokal sendiri, bayangin. Dan keyboardis orang dangdut selalu lebih hebat daripada Angkat tangan ya, mau masukin Pemain unsur dangdut ya. pemain elektronik kayak saya gitu loh. Saya mengakui, saya pernah lihat orang elektron itu benar-benar dia main sendiri. Itu the real musik elektronik sih menurutku. Iya, susah ya. Susah, sumpah itu. Bener. Itu mereka nggak pakai DAW loh. Aku masih pakai Ableton, masih pakai sequencer, masih orang dangdut nggak pernah. Pure pakai tangan, pakai wah gila, solo gitar pakai. Itu sumpah sih, itu. Dan kalau didengerin satu-satu juga rumit loh. Rumit banget, parah. Makanya Ada kenapa progresifnya juga loh. musik dangdut itu akan selalu jadi musiknya Indonesia sih. Dan aku selalu setuju sama kata-kata itu gitu loh. Gokil dangdut. Nggak ada yang pernah Tapi ngalahin. tetap nggak ada bayangan ya masukin unsur mungkin dari sedikit fill in suling. Kalau suling nggak tahu sih ya. Mungkin bisa kita pakai instrumen suling, cuman mungkin dengan Dikit gitu. nada iya mungkin sih bisa sih. Bisa ya. Aku nggak bisa Tapi ngomong tetap nggak sih. ada kepikiran ke situ ya. Kalau dibilang gitu, kalau enggak belum ya, mungkin belum ya Iya, jawabannya. belum. Belum kepikiran. Iya, belum terpanggil. Cuman selalu itu mungkin akan seru sih. Challenging banget gitu loh rasanya. Itu masukin ornamen dangdut di musiknya Atlesta mungkin seru sih. Berarti awakmu hebat, Pak. Lagumu kan gawak rock tapi dirungokno kok dangdut. Fafa lek main ya. Ngenteni panggilan. Kita tunggu aja. Iya, wah. Wah, enggak wah, coba. Ternyata ngalir loh. Alami secara alami. Dan Nggak bisa musik buat-buat, dangdut itu andai kata Indomie goreng sih sebenarnya. Kamu mau suka apa aja, itu pasti suka Indomie goreng. Dangdut itu kayak gitu. Itu hebatnya dia. nyebutin merek. Nek isor. Gitu sih. Hebatnya musik dangdut. Oh ya, Van. Kamu di Atlesta ini dari segi bermusik apa sih yang kamu tujuin? Apa mungkin dari passion atau cuman sekedar seneng-seneng? Gimana? Golek duit. Oh ya, Bu. Apa ya? Lucu sih kalau ceritanya awal mula Atlesta itu. Atlesta itu Soalnya ngikuti loh kamu dari awal. Mulai dari Little Star. Suno. Dari kecil ya berarti ya? Mulai cuy. Little Star. Aku sejak mantanku seneng Atlesta. Wih. Ini aja Mas. Man. Akhirnya aku ngikuti mau gak mau. Ngikuti. Oh.
Loh, Masih sayang tapi sama aslinya kamu seneng nggak karo Atlesa? Sama Pribadi. mantannya maksudnya. Awakmu pribadi ngerti nggak karo Atlesa? Ngerti kan. Akhirnya yo. Sayang nggak sama mantannya? Next. Oh iya. Wani ketan. Mantan. sorry. Yuk, behave. Konten ini. Apa tadi pertanyaannya? Oh, Atlesta ya? Iya, Atlesta itu agak lucu sih karena seneng apa? awalnya dari bikin dulu. Atlesta itu setelah balik dari Thailand kan. Apa kamu sebelum main band lihat siapa artis di TV? Enggak sih. Jadi Atlesta itu lahirnya di Thailand. Wah, sih. Terus aku lelah mungkin ya main musik dengan band waktu itu. Kala Waktu itu kan bertiga kan, Little Star? berlima. Oh, berlima malah. Tapi cabut-cabut gitulah Little Oh, Star. gitu. Terus mungkin lelah karena berbagai hal. Terus akhirnya aku memutuskan untuk bikin project musik one man band gitu yang apa-apanya dipikir sendiri sih. Jadi kita nggak perlu tektokan sama personil yang lain kan, otomatis. Jadi lebih Tapi kalau aku lihat Simple. sampai sekarang sih tetap kamu kayaknya. ya puji Tuhan. Terus Atlesta itu bikin album pertama ceritanya. Bikin album pertama dibantu sama beberapa temen dari Koldiak, dari Unda-Undi, itu yang dulu kita satu studio. Terus, nah aku ngomong ke mereka, oke Atlesta satu album pertama bubar, aku gitu. Aku kelar sama Atlesta, album pertama keluar. Nah jadi boleh kalau diomong passion nggak juga karena Atlesta itu dari iseng doang, sumpah. Berat ya ngomongin passion di band. Berat sih, karena kita hidup di negara yang di KTP itu nggak ada pekerjaan seniman itu nggak ada. Soalnya gini Wan, aku lucu ya. Waktu itu sempet ngobrol sama band-band pendatang, aku ngobrol nyantai, ngobrol, terus dia ngobrol soal band, dia ngomongin soal passion, terus aku serang terus. Aku tanya, pertanyaannya sih anak-anak dulu kan udah biasa. Pertanyaan gini, bandmu kapan buyar? Marah ya. Ya iyalah. Marah dia. Soalnya kan dia ngomongin passion gitu. Passion. Soalnya kan kalau aku pikir passion meskipun dia kelar kuliah, dia kan tetap konsisten sama satu band itu kan. Terus belum kerja, kan banyak kendala. Belum realita yang lainnya ya. Belum ntar merit, punya anak, kan kendalanya. Kan kalau ngomongin passion kan berat juga. Menurutmu gimana, Pak? Aku nggak tahu sih definisi sebenarnya tentang passion itu. Iya kan? Ke musik khususnya. Karena passion itu menurutku sesuatu hal yang bisa kita temukan saat proses itu udah berjalan gitu loh. Berat ya? Berat nggak? Boleh dibilang yo berat, tapi yo saat segalanya udah berjalan, kita udah moving forward terus. Terus menurutku kita akan ngeflow kok sama passionnya. Nah, tapi di bagian dalam progres itu tadi pasti ada, dalam proses itu tadi ada ini toh, ada konsisten tadi. Kalau aku setuju konsisten. Iya. Jadi aku ngomong passionku, aku sering di Atlesta ini mengalami apa ya, naik turun roller coasternya. Iya nggak ya? Oke nggak ya kayak gitu loh. Sering banget parah wis. Apalagi tahun 2020 ini momen itu biasa, roller coaster, woi gila-gilaan 2020. gitu. Jadi aku ya nggak tahu apa ya, nggak tahu harus bilang apa kalau kita ngomongin passion. Tapi setidaknya ada atau nggak passion dengan apa yang kita lakukan, setidaknya dengan konsisten itu kita tahu kemana arah kita gitu loh. Betul juga. Wah ini kayak ini ya, acara motivasi gitu ya. Kan ini acara apa ya? Passion itu masuk hobi. Passion bisa sih. Hobi sih kayaknya ya. Hobi. Passion. Hobi yang pada akhirnya membuat kita jadi better person gitu sih kayaknya passion. Yang kita kerja tapi kita nggak ngerasain kita sedang kerja, itu passion sih menurutku. Tapi kebanyakan berarti band kampus itu kalau menurutku kebanyakan ya buat seneng-seneng aja sih kayaknya. Iya beberapa. Tapi kalau kebanyakan iya. kan gitu kan. Kalau kita ngomongin band-band kayak Naif, White Shoes and the Couples Company, The Upstairs, Goodnight Electric, itu band kampus semua loh. Iya, tapi band kampus tapi di fakultas yang memang jurusannya seni. Oh iya sih. Iya mereka. Dan mereka berada di pusaran Ini air pun ya. juga ini band-band kampus ini. Yo, paling gue Pak. Sepi gitu loh.
Sepi apa, Pak? Sepi ya. Sowung. Soalnya ngenteni chat ya ora ono. Iku alasanku. Apa band kampusnya? Kang dulu? Junua. Apa ini? Band kampusnya dulu. Enggak terkenal Mas, enggak bisa. Lu diomongin aja. Karbis. Karbis. Itu alamat kaosku. Oh. Iya. Ini beneran namanya Garbis. Iya. Tapi Pantesan nyene- bubar. Belum bubar. Oh, belum bubar. Cuma aku sempat ini. Ojo kejadian kayak aku takon. Oh iya. Cuma aku sempat hengkang kowe. Oh, sempat. Biasa kan percekcok kan. Terus aku balik mana? Oh, balik mana? Soalnya sepi. Sowung soalnya kok. WhatsAppku sepi ya. Seneng-seneng Pak yo. Apa nih? Ben-benan Oh, deh iya. kamu ya. Tiga seneng-seneng toh. Isi waktu Iya. kayak cek gak jenuh ya. Soalnya kita ngomongin passion itu kadang bertolak belakang dengan realita yang terjadi, you know loh. Nah, Iya, toh. makanya itu yang aku sebutkan tanggung jawabnya kan juga besar. Kayak tanggung jawab finansial, terus macam-macam lah. Otomatis passion itu akan terkikis kalau kita udah terlalu larut dalam seperti hal kayak gitu sih. Makanya susah, you know loh. Oke. Untuk menyeimbangkan passion dan realita yang ada. Aku pun juga kesusahan sih sebenarnya. Tapi kalau memang kalau nggak ada konsisten atau Islam mungkin nggak bisa bikin konser. Benar. Mungkin kan? Ya itu karena Atlesta anak-anaknya ngeyel. Dan itu pun yang kepingini band-band teman-teman loh, Iya. bikin konser. Dan Apalagi di itu, masa seperti ini, benar itu di pandemi itu. paling susah. Dan venue kedua lebih bagus daripada venue pertama kan, tahu sendiri kan. Itu sih yang nggak nyangka. Mungkin kalau di venue pertama kita kemarin nggak bisa nge-shoot muter, kita nggak bisa dapat drone yang bagus kayak gitu Itu sih. dapat keuntungan lagi. Iya, pasti segalanya udah direncanakan sih. Tapi kemarin memang konsernya kita realisme juga ke sana semua teman-teman juga enjoy. Sampai nangis kan aku Malam. kemarin. Jancuk nangis kan aku. Mangisan. Gak masuk kan. Itu jarang loh aku di hidupku nangis itu. Kemarin konser kok bisa nangis itu gokil sih. Itu kayaknya semua udah diunek-unek terus keluarnya waktu di atas panggung. Tapi Ya. nyanyi semua loh kan aku lihat. Wan. Iya, harus nyanyi semua. Tiketnya mahal loh nggak nyanyi. Iya sih. Rockstar. Ya. Sayangnya terbatas sih yo. Ya, kan Seandainya memang harus dibatasi iya kan. sih, sayangnya itu sih. Oh. Coba kemarin nggak ada batasan mungkin gokil. Tapi nilai sih. lebihnya bisa ngadain konser di masa seperti ini. Iya sih, itu Intinya perjuangan sih yang itu. nggak main-main sih. Apa ini? Enggak, tadi kan udah banyak ngobrol panjang. Terus rencana nih Atlesta setelah ini apa Mas? Kira-kira. Banyak. Atlesta itu bulan depan itu ada virtual konsernya It's Okay This 2020 virtual konser. Wah. Bulan depan Desember terus kita mau masuk produksi musik video juga bulan Desember di kota yang lumayan jauh dari Malang untuk single untuk album yang akan rilis tahun depan. Intens sih, intens banget kayaknya. Semoga lancar lah. Ini berarti tetap aktif ya Mas ya. Harus sih. Supaya ini. Ya mungkin Realism mau sponsorin lagi. Ngomong-ngomong rilisan berupa apa, Wan? Apa cuma digital apa? Sementara ini kayaknya digital. Ada rilisan fisik nggak? Kira-kira? Rencana? Rencana harusnya ada sih karena Atlesta itu selalu rilis album itu selalu ada rilisan Penting loh fisiknya. tapi ya. Rilisan Penting. Fisik. Penting. Bagaikan payudara tadi. Oh asik. Jadi rilisan fisik itu bagaikan payudara gitu loh. Kayak kamu lihat oke, lihat doang oke, tapi kalau megang itu lebih baik. Itu rilisan fisik. Itu definisi rilisan fisik sih. Lebih baik kita itu pegang gitu loh. Tapi dengan adanya rilisan fisik kita masih tetap apa ya istilahnya disegani kan. Kita dengan mengapresiasikan hasil karya kita kan. Lebih collectible juga sih. Collectible. Ada sih, tapi kayaknya belum boleh ngomong karena belum deal ya. Tapi banyak album Atlesta yang berikutnya ini benar-benar album yang semoga jadi album yang breakthrough buat karirnya Atlesta sih. Karena yang ikut di dalam albumnya benar-benar nama-nama besar dan semoga ini jadi apa ya, life changing buat saya juga sih. Banyak sih, akan lebih kolaboratif sih kayaknya album ini. Lebih open juga, lebih seru, experience Atlesta-nya lebih fresh gitu sih. Selain rilisan apalagi Wan yang mau dibikin? Mungkin Apa mungkin showcase merchandise? Ada nggak pasti. kira-kira? Pasti.
Rilisan Pasti tanpa ya. merchandise itu kayak Yang tahun-tahun kemarin ada ya? kayak apa lah? Enggak sih, enggak ngeres sih. Ya kayak kemarin kita konser Realism Atlesta juga rilis Ya. merchandise juga kan. Kayak gitu sih, kayak merchandise itu kayaknya harus sejalan dengan apa yang kita kerjakan sih. Ya. Bukan band merchandise ya? Bukan band merchandise. Bukan ya. Tapi merchandise mungkin bisa menghidupin bandnya. Apalagi di masa seperti ini. Apalagi di masa pandemi ini. Itu sih. Sebenarnya ya juga nggak kurang ide kalau kita bisa kreatif. Mungkin bagi band-band teman-teman yang mungkin terhambat dengan masa pandemi ini kan mereka juga bisa bikin merchandise, mungkin collab juga kan. Tapi jangan lupa bikin karya ya. Oh pasti, Ya. pasti. Nanti merchandise terus jadi Band clothing. merchandise. nanti. Jadi clothing, jadi realism nanti. Oke, real people, barusan kita ngobrol-ngobrol banyak sama Vivan Atlesta. Kita juga banyak, thanks banyak Terima kasih. udah podcast. Thank you. Langsung episode. Dan jangan lupa subscribe di sini. Beli merchandise ya. Jangan lupa beli merchandise-nya juga. Jangan lupa ditonton virtual konsernya juga bulan depan bareng Realism. Thank you. Kita akan ketemu lagi di Real Talk yang selanjutnya. Bye bye.